Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Oke, kali ini saya akan memberikan materi tentang permainan bola kecil. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, ini ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar pertama adalah menganalisis tentang pola penyerangan dan pola pertahanan pada bola kecil. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengetahui sejarah permainan bulu tangkis, mengetahui dan mempraktikkan teknik dasar bulu tangkis, memahami dan memperagakan strategi dalam permainan bulu tangkis. Yang terakhir, menganalisis peraturan dan perwasitan dalam permainan bulu tangkis. Nah, adik-adik pasti tahu ya tentang bulu tangkis ya, yang masih booming di Olimpiade kemarin. Nah, salah satunya yang udah pensiun yaitu Liliana Natsir, peraih Olimpiade ya, gold medal. Dan ini legenda dari ganda putra namun masih aktif, Hendra Setiawan. Dan yang terakhir adalah single Taufik Hidayat. Oke, lanjut. Pengertian dan sejarah bulu tangkis. Sejarah asal-usul bulu tangkis diperkirakan berkembang pertama kali di zaman Cina kuno lewat permainan jianxi. Jianxi merupakan permainan sederhana yang menggunakan shuttlecock dan kekuatan kaki. Aturan permainan ini adalah menjaga agar shuttlecock tetap berada di udara selama mungkin dan tidak boleh jatuh ke tanah. Selain di Cina, olahraga bulu tangkis juga dipercaya berkembang lewat permainan battledores yang dipopuler di Inggris tempo dulu. Permainan ini menggunakan sebuah tongkat pemukul untuk menjaga shuttlecock tetap berada di udara dan tidak jatuh ke tanah. Dan di sekitar tahun 1850, punah kemudian dibawa ke Inggris oleh para tentara kerajaan Inggris yang saat itu menjajah India. Kemudian di tahun 1860, permainan yang awalnya disebut punah atau battledores ini mulai disebut sebagai badminton. Nah, pada tanggal 5 Juli 1934 didirikan International Badminton Federation atau IBF, sebuah organisasi yang mengatur kegiatan badminton di tingkat internasional. Di Indonesia sendiri, Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mulai didirikan pada 5 Mei 1951. Indonesia kemudian resmi menjadi anggota IBF pada tahun 1953. Nah, dulu sejarah itu bulu tangkis atau punah itu belum ada ya yang memakai raket. Jadi memakai yang tadi tongkat. Terus berkembangnya zaman pakai kayu yang bermodel seperti raket, dan berkembangnya zaman juga menggunakan raket dan shuttlecock. Nah, untuk IBF sendiri dulu itu namanya International Badminton Federation, sekarang udah diganti dengan Badminton World Federation. Oke. Sebelum itu ada teknik dasar bulu tangkis. Ada cara memegang raket, teknik servis, teknik pengembalian servis, teknik pukulan, dan teknik gerakan kaki. Oke. Cara memegang raket. Teknik paling dasar dalam permainan bulu tangkis adalah cara memegang raket. Karena hal ini menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan. Dalam bulu tangkis terdapat dua teknik memegang raket, yaitu forehand grip dan backhand grip. Yang pertama adalah teknik backhand grip. Posisi kepala raket menyamping, posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari, dan 4 jari memegang raket ya, jadi seperti ini ya. Nih, dan gunanya ibu jari pisah dari ini juga buat menekan ya, buat pukulan backhand agar lebih ada tekanannya. Gunanya ibu jari yang di sini nih. Jadi dia lurus dengan frame yang bundar ini, di sini. Nah, untuk teknik forehand sendiri pegang raket seperti berjabat tangan ya, berjabat tangan segini. Beda kalau tadi forehand kan seperti ini, kalau forehand seperti ini ya, berjabat tangan seperti ini, seperti huruf V ya. Nah, dan jari yang lain memegang raket. Nah, ini teknik forehand seperti ini ya. Ini forehand. Nah, kalau yang sedangkan ini adalah backhand. Nah, itu adalah backhand. Oke. Seperti ini ya. Contohnya kalau di foto backhand grip tadi seperti ini ya. Kalau forehand seperti ini. Oke. Untuk teknik servis. Servis adalah pukulan permulaan atau awalan. Teknik servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kanan atau ke kiri ataupun ke depan atau belakang lawan.
terdapat dua jenis servis bulu tangkis, yaitu servis forehand yang terdiri dari forehand pendek dan forehand tinggi. Yang kedua, servis backhand. Untuk forehand sendiri itu sekarang udah kurang ya untuk servis forehand, biasanya dilakukan untuk tunggal dulunya. Seperti tunggal putri, tunggal putra dulu menggunakan servis forehand ya, yang seperti ini ya, dari bawah ini. Nah, itu namanya servis forehand seperti ini. Tapi berkembangnya zaman, mulai sekarang servis forehand sudah nggak terpakai, jadi menggunakan servis backhand. Jadi untuk tunggal pun dari tengah lapangan memakai servis backhand seperti ini ya. Jadi menggunakan seperti itu. Kayak ganda, tunggal, atau ganda campuran pun memakai backhand. Oke, teknik pengembalian servis. Tidak hanya servis, teknik pengembalian servis lawan pun juga harus dikuasai secara benar. Pengembalian servis secara lawan bisa dengan dua teknik, yaitu drop shot dan netting. Drop shot bertujuan menyerang pergerakan lawan dengan memukul shuttlecock secara halus dari belakang dan sedikit dorongan mendekati net. Dan netting adalah teknik pengembalian servis dengan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net. Nah, untuk drop shot sendiri kebanyakan seperti untuk tunggal ya. Kalau tunggal kan biasanya ada yang servis forehand lob, ada backhand lob. Jadi kita bisa pengembalian drop shot itu dari belakang, drop shot ke depan. Jadi untuk drop shot sendiri yang belum tahu itu pukulan kecil ke depan net lawan ya. Jadi itu bukan drop shot. Beda dengan netting. Kalau netting itu kebanyakan pengembalian servis untuk yang backhand ya. Jadi untuk ganda atau tunggal biasanya ditaruh untuk netting, untuk mancing agar lawan mengembalian untuk lob. Jadi kita untuk netting, untuk menyerang, lalu kita langsung smash daerah area belakang. Untuk teknik pukulan sendiri ada beberapa jenis pukulan dalam bulu tangkis, yaitu smash, overhead lob, netting, dan drive. Smash. Kalian tahu sendiri kan smash itu yang paling untuk menggunakan poin, yaitu untuk pukulan keras ya. Dari belakang, apalagi untuk ganda, itu berguna banget. Harus punya teknik smash yang paling bagus. Power dan lain-lain juga harus penting di smash itu. Overhead lob, diarahkan ke belakang atau musuh. Netting, dilakukan di arah net dan dipukul secara halus. Ya, untuk ganda itu juga penting net, untuk membikinkan yang partnernya itu untuk smash. Drive, teknik pukulan dengan memukul cock secara cepat dan mendaftar. Ya, drive itu tersendiri bukan dari atas atau dari bawah. Drive itu kebanyakan dari samping ya, ambilan dari samping dan mendatar dan kencang. Nah, itu untuk drive, seperti itu. Teknik gerakan kaki, footwork. Itu sangat penting dalam permainan bulu tangkis karena berhubungan dengan kelincahan seorang atlet bulu tangkis. Dan yang paling penting itu tunggal. Tunggal itu harus mempunyai footwork yang sangat baik dan cepat karena tahu sendiri tunggal itu menguasai satu lapangan, dan yang ganda putri, ganda putra atau ganda campuran itu conditioning. Soalnya dia cuman satu lane juga atau di belakang doang atau di daerah depan. Jadi kalau yang kanan footworknya ya kaki kanan ke depan, nanti bisa juga dilihat. Untuk strategi permainan bulu tangkis, ada strategi permainan single berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Biasanya strategi ini menuntut keterampilan. Pemain harus mempunyai langkah yang cepat dan pukulan smash yang tajam. Ya, jadi biasanya kalau pemain itu mempunyai strategi tersendiri ya. Kayak ini tadi ada kekuatan dan kecepatan. Biasanya dia cepat-cepat ingin menaruh bola, lalu dia ingin pukulan smash yang tajam untuk poin untuk dirinya sendiri. Dan kedua, permainan berdasarkan daya tahan dan keuletan. Ya, yang biasa menonton bulu tangkis di lomba-lomba seperti itu, yang daya tahan dan keuletan itu kayak pemain Jepang, Kento Momota, dan di Indonesia sendiri seperti Ginting ya. Itu menuntut pemain harus stamina yang bagus dan keuletan yang baik karena memainkan adu pukulan panjang atau yang disebut rally. Nah, untuk permainan berdasarkan faktor teknik dan tipuan, strategi ini menuntut permainan benar-benar mempunyai teknik tipuan yang baik dan tepat. Nah, untuk permainan berdasarkan teknik dan tipuan tidak menuntut harus ada di setiap pemain karena itu teknik dan tipuan itu tidak selalu ada untuk permainan dan poin. Jadi tidak harus mempunyai faktor teknik dan tipuan. Untuk strategi permainan ganda, teknik bermain dengan sistem depan belakang, teknik bermain dengan sistem berdampingan, taktik bermain dengan sistem bergantian. Untuk teknik sistem depan belakang untuk ganda itu seperti biasa. Kalian tahu Hendra Setiawan berpasangan dengan Muhammad Ahsan itu depan belakang ya. Yang seperti Hendra Setiawan itu pengatur bola ya, yang kalian tahu. Dia di depan net membikinkan
Muhammad Hasan untuk bola smash itu teknik depan belakang. Jadi itu pentingnya. Juga seperti ganda campuran juga depan belakang ya, kayak yang cewek. Kenapa cewek harus di depan? Karena posisinya dia yang mengatur bola. Ya, dan juga ketika dia di belakang pun juga susah kan, cewek tahu sendiri dilempar-lempar terus juga nggak ada power juga nanti kena sendiri. Jadi pentingnya cewek di depan itu dia menaruh bola untuk membikinkan bola untuk diserang. Teknik bermain dengan sistem berdampingan. Nah, itu banyaknya untuk permain ganda putri dan ganda putra. Jadi untuk biasanya kan untuk berdampingan ini untuk bermain defense ya, banyak untuk defense. Jadi untuk mengatur nafas, tempo, jadi dia harus berdampingan sebelahan gini. Jadi untuk banyaknya defense. Untuk taktik bermain dengan sistem pergantian itu kayak misalnya pasangan itu komplit, depan belakangnya komplit, depan punya, belakang punya, jadi bisa untuk memutar-memutar, jadi bisa bergantian. Jadi ada yang smash, bisa ke belakang, bisa berputar mulai depan, belakang, jadi bisa bergantian di sistem ganda putra atau ganda putri. Tapi kalau untuk ganda campuran tersendiri nggak bisa untuk bergantian. Jadi ya paling sebentar doang buat istirahat yang cowoknya agar bisa mengatur nafas kembali. Oke, ini ya. Untuk gambarnya yang ganda putra itu tahu sendiri, yang itu ada yang berdampingan itu untuk defense, lalu untuk yang depan belakang seperti ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir ya. Dan yang baju merah ini ganda itu depan belakang menyerang, itu adu taktik menyerang dan bertahan. Oke. Untuk peraturan dan perwasitan bulu tangkis ada ukuran lapangan, ada tiang, jaring net, bola atau shuttlecock, pemain, dan wasit atau petugas pertandingan. Untuk ukuran lapangan sendiri, ini panjangnya 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter. Nah, untuk shuttlecock sendiri biasanya berbeda-beda ya untuk turnamen, dan dari misalnya di kabupaten sini, di provinsi mana gitu biasanya berbeda-beda shuttlecocknya, ada yang cepat, ada yang lambat, jadi tergantung sesuai itu. Jadi kalau normalnya itu speednya 7,7 untuk shuttlecock. Oke, seperti itu. Untuk pemain juga nggak ada peraturan. Untuk wasit, dalam sebuah pertandingan bulu tangkis terdapat 3 peran dalam jajaran perangkat pertandingan. Ya, ini wasit pertandingan seperti umpire, hakim garis, service judge, dan hakim garis linesman. Nah, untuk yang di atas itu namanya umpire, yang keputusan semua pertandingan di dalam lapangan itu di tangan umpire. Nah, untuk kayak service judge itu kayak service, kayak apa itu dari service judge ke hakim garis linesman itu yang kalian lihat yang mengurusi garis out masuk itu namanya linesman. Dan umpire juga berhak namanya mengganggalkan eksekusi dari linesman, seperti wasit melihatnya out tapi linesman-nya bilangnya masuk gitu. Itu terserah wasit. Kalau emang masuk ya masuk, nggak bisa dari, kalau protes dari pemain juga itu juga tergantung umpire sendiri. Dan untuk peraturan, wasit juga bisa diganti ya dalam permainan bulu tangkis. Jika kedua pemain atau salah satu pemain berkehendak, misalnya wasit ini terlalu menyondongkan ke tim sebelah, dia bisa protes ke badan pertandingan, langsung menggantikan wasit untuk diganti wasitnya untuk pertandingan itu. Oke. Mungkin itu materi pelajaran PJK pada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.